Yang menariknya dalam podcast kali ini kita akan bahas yang hanya satu-satunya ada dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel YouTube Kaum Podcast IBC, Islamik berkarakter dan cerdas. Oke, pada kesempatan hari ini masih bareng aku, Pia Kamalia Kartika, bakal nemenin sahabat Kaum Podcast di rumah atau dimanapun berada. Tentunya jangan lupa untuk teman-teman yang menonton video ini untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe, klik tanda lonceng yang ada di bawah supaya kalian gak ketinggalan informasi-informasi dari kami. Oke, hari ini Pia udah bareng narasumber kita. Pasti teman-teman pada penasaran kan siapa narasumber kita hari ini. Jadi langsung aja tanpa basa-basi lagi kita sapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya nih Ustazah? Masya Allah khair. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan akan selalu sehat. Amin. Devia gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Oke, kali ini Ustazah kita tumben ketemu ya. Kebetulan Ustazah juga sempat ngisi podcast kemarin pertama itu, dan viewersnya lumayan banyak. Dan itu untuk channel yang di video-video Kaum Podcast itu untuk video Ustazah viewersnya paling banyak. Jadi kali ini semoga aja nggak kalah banyak Ustazah ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi mudah-mudahan itu bermanfaat. Amin amin amin. Dan kali ini yang kita angkat tema apa sih Ustazah enaknya gitu, supaya di video-video sebelumnya itu belum ada kita bahas gitu. Jadi kali ini apakah kita bahas nagom? Kita mengingat latar belakang Ustazah yang sebagai qori'ah ya, yang sudah sampai ke jenjang nasional, internasional gitu ya, alhamdulillah. Masih peserta gitu. Kemudian apakah nanti kita bakal bahas telaah semantik nih Ustazah, mengingat juga latar belakang atau background Ustazah yang menjadi dosen PBA, atau mungkin kita bakal ngelanjutin tajwid nih Ustazah. Gimana kira-kira? Dikasih pilihan ini ya. Baik. Bagaimana kalau kita bahas tajwid saja? Boleh, jadi Ustazah. Sesuatu yang belum pernah dibahas dan mungkin tidak dibahas ataupun pernah dibahas, tapi jarang kita temukan, bahkan hanya ada satu dalam Al-Quran. Apa itu kira-kira Ustazah? Kayaknya menarik untuk kita sama-sama bahas. Apakah itu semacam saktah Ustazah? Ngomongin soal saktah nih Ustazah ya, itu salah satu bacaannya kan harus kita berhenti sejenak tanpa mengambil napas. Apakah itu yang akan kita bahas kira-kira nih Ustazah? Gimana kira-kira? Nah, pembahasan mengenai gharib itu sendiri salah satunya adalah itu. Gharib. Betul. Menurut ulama Qur'an atau secara bahasa, gharib ini adalah sesuatu yang tersembunyi, yang membutuhkan penjelasan khusus, baik dari segi lafaz, arti maupun penjabarannya. Nah, itu adalah gharib itu sendiri. Jadi harus betul. Salah satu gharib itu adalah sakta itu sendiri. Namun kali ini yang menariknya dalam podcast kali ini kita akan bahas yang hanya satu-satunya ada dalam Al-Quran. Nah, kalau sakta itu ada di 4 surah. Ada di Yasin, surah Al-Mutaffifin, kemudian Al-Qiyamah, kemudian di surah Al-Kahfi. Jadi ada di 4 surah itu. Nah, kali ini kita akan coba bahas yang hanya ada satu dalam Al-Quran. Masya Allah. Dan ini tentu saja ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat gitu ya Ustazah. Amin, Allahumma amin. Apalagi yang kita pelajari sekarang adalah Al-Quran. Ya, hadis riwayat Bukhari mengatakan bahwa khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kita adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kembali. Masya Allah. Nah, lanjut saja mungkin ya masalah imalah. Apa sih imalah itu? Apa sih imalah gitu ya? Nah, kalau kita pernah terbang di pesawat-pesawat biasanya tersedia tuh doa-doa ya. Sering kita dengar ataupun pernah mungkin temukan
lafaz bismillah, bismillahi majroha yang tulisannya. Nah, kali ini kita akan membahas itu. Banyak sekali soalnya paham-paham yang mungkin sekedar kayak gini loh cara bacaan yang benar, gini loh cara bacaan yang benar. Jadi kita bakal bahas secara lebih rinci sekarang. Kali ini kita akan membahas yang baru dalam Al-Quran, bukan baru ya, hanya ada satu-satunya dalam Al-Quran, satu-satunya dalam Al-Quran, yaitu terdapat dalam surah Hud ayat 41. Nah, secara tulisan mungkin kita baca itu barisnya fathah ya. Iya, barisnya fathah. Kalau dibaca fathah kan dibaca yang misalnya hurufnya ro dibaca fathah jadinya ro kan. Nah, harusnya dibaca ro. Namun kali ini diimalahkannya ini dalam surah Hud ayat 41 ini, coba saya bacakan langsung ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Nah, di situ dibaca re, bukan ro. Nah, kenapa? Karena dalam riwayah qiraah ya Imam Asyim Al-Hafs itu dibaca re. Berbeda dengan sering kita dengar ya apakah itu termasuk juga Ustazah waduhe walaili iza saja itu banyak banget itu kita dengar berbeda dengan pembahasan kita kali ini Via. Jadi pembahasan kali ini adalah riwayat Imam Asyim Al-Hafs, sementara waduhe dan lain itu adalah qiraah yang berbeda. Tapi itu tidak kalau sama. Untuk kita baca waduhe gitu, apakah itu juga benar atau memang gimana Ustazah? Betul. Betul dalam qiraah yang lain dan tapi apakah merubah arti? Tentu tidak. Tentu tidak. Kembali lagi kita ke surat Hud ayat 41 tadi Ustazah yang dibaca. Itu satu ya, masalah al-imalah ini, dan hanya kita temukan dalam satu surah itu. Di dalam dalam ayat 41 itu. Kemudian yang kedua itu adalah pembahasan ismam. Nah, ini unik deh. Secara bahasa dia itu menggabungkan atau memadukan seperti pada saat kita melafazkan huruf waw. Nah, tulisannya pernah mungkin via temukan dalam Al-Qur'an la ta'manna tulisannya. Iya, benar-benar. Nah, itu kalau kita temukan ayat itu, dan ini hanya pada surah Yusuf ayat 11. Surah Yusuf ayat 11. Yang terdapat dalam surah itu adalah lafaz la ta'manna. Namun kita harus membacanya dengan cara yang berbeda. Nah, seperti ini apa kira-kira Ustazah? Pasti banyak banget dari teman-teman yang belum tahu gitu. Secara kan ilmu yang seperti ini memang banyak sering kita dengar, tapi untuk memperdalam dan memperjelas lagi itu jarang gitu. Kira-kira seperti apa Ustazah? Nah, la ta'mauna. Jadi itu cara bacaan yang benar. Ya, betul. Posisinya monyong. Afwan ya saya katakan itu karena memang seperti itu pada hakikatnya. Kenapa kira-kira? Ini ada alasannya, Via. Kenapa kira-kira dibaca la ta'mauna? Kenapa tidak dibaca la ta'manna saja? Sementara di situ adalah nun tasdid. Cukup kita nun tasdidkan. Nah, ternyata kalau kita telusuri secara akar katanya, dia berasal dari kata dua nun di situ. Dua nun. Nah, kemudian digabung menjadi satu, disitulah adalah ada tasdidnya, berasal dari kata la ta'manuna. Nah, dia berasal dari lafaz la ta'manuna, kemudian disingkat menjadi satu karena orang Arab tidak bisa karena sulit membaca kedua huruf yang sama dalam berurutan yang sama ya. Jadi sehingga itu ditasydidkan ya. Jadi pada hakikat kalau kita temukan ayat dalam Al-Qur'an yang tasydid itu pada hakikatnya adalah dua huruf yang sama. Namun pada kasus yang ini bukan hanya hurufnya yang sama, tapi ini ada sedikit berbeda baris ya. La ta'manuna satunya berbaris dhammah, yang satunya berbaris fathah. Lalu kalau kita gabung la ta'manna, lalu di mana dhammahnya? Lalu di mana? Makanya tadi kenapa kita baca manyun. Jadi secara tulisan kemudian tidak terdapat dhammah itu, namun secara
kita lisankan ada dhammahnya tadi, makanya kita sedikit berbeda cara bacaannya. Nah, Oke, Masya Allah sekali tadi kita udah bahas 2 macam ya Ustazah. Iya. Salah satunya itu imalah dan ismam. Nah, 2 lagi ini apa sih kira-kira Ustazah? Pasti teman-teman juga makin penasaran nih ilmu masih apa ada yang waktu diberikan. kira-kira ini? Masih banget ada waktu untuk Jangan sampai saya Ustazah. banyak ngambil waktu ini, Masya Allah. Oke, silakan Ustazah untuk melanjutkan. Yang ketiga, yang satu-satunya lagi yang ada Iya. dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fussilat itu ada bacaan tashil namanya. Tashil. Nah, tashil namanya. Dalam qiraah Imam Asyim riwayat Hafs, ini di surah Fussilat ayat 44, saya bacakan langsung di ayatnya ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu fussilat ayatuhu. Nah, gitu kan. Di situ kalau kita lihat, perhatikan pada lafaz, kalau secara tulisan itu terdapat 2 hamzah di situ. Iya. Harusnya kita baca aa jamiyun. Jam. Iya, harusnya kita baca. Namun kalau kita telusuri alasannya kenapa dibaca diringankan hamzah setelahnya, ternyata orang Arab sulit sekali lagi mengungkapkan atau melafazkan 2 huruf ya. Yang berurutan sama. Iya, betul. Sehingga hamzah yang setelahnya itu dibaca ringan. Itulah disebut tashil itu. Tashil. Meringankan hamzah yang satunya, hamzah yang kedua. Jadi Nah, agak itu- sama ya alasannya Ustazah dengan ismam tadi. betul. Namun ini lebih sifatnya diringankan. Oh ya, Diringankan. Kalau tadi digabung ya, digabung dan tetap tetap dibiarkan ada unsur dhammahnya di situ. Namun kali ini diringankan, dilemahkan ya, disederhanakan hamzah qata'nya yang kedua. Oke. Nggih. Itu dibaca jamiyun wa arabiyyun ya, a'jamiyyu wa arabiyyu ya. Jadi dilemahkan huruf hamzah qata'nya yang kedua. Ini bacaannya tashil. Dan sekali lagi ini hanya satu-satunya dalam Al-Qur'an. Kemudian yang terakhir namanya naql. Naql. Apa itu naql? Yaitu memindahkan huruf sebelumnya, memindahkan huruf sebelumnya, dan ini hanya satu juga dalam Al-Qur'an ini, dalam surah Al-Hujurat ayat 11. Nah, coba kita perhatikan dalam Al-Qur'an, mudah-mudahan bisa ditampilkan itu bi'salis, dibaca bi'salis itu. Ya, tidak dibaca, harusnya tulisannya itu adalah bi'sal ismu. Namun karena di sini ada hukum naql, ya, karena ada hukum naql, maka dipindahkan barisnya tadi ke lam, jadi sukun bi'salis. Nah, betul. Jadi bi'salnya tidak dibaca lagi, jadinya bi'salismu. dalam surah Hujurat ayat 11. Itu saja yang satu-satunya ada dalam Al-Qur'an. Oke, Masya Allah sekali Ustazah, ya tadi kita udah bahas 4 macam yang ada dalam Al-Qur'an, itu cuma satu-satunya gitu Ustazah. Nah, ada beberapa yang Pia temuin nih Ustazah ketika membaca Al-Qur'an nih. Ada hukum fathah ketemu dengan alif, kan seharusnya itu dibaca panjang 2 harokat atau matobi'i. Tapi ya, kenapa itu dibaca pendek Ustazah? Kira-kira itu seperti apa Ustazah? Itu ya. Jadi kalau bicara masalah matobi'i secara hukum dulu ya, aslinya ketika fathah bertemu alif dibaca 2 harokat. Kemudian kalau kasrah bertemu ya dibaca 2 harokat. Dhamma ketemu waw dibaca 2 harokat. Ini salah satu pembahasan gharib juga ini. Ya. Kalau begitu kasusnya contohnya dalam surah Al-Kafirun ayat 4 ya. Nah, di situ wala ana'a. Nah, harusnya di situ nanya kan panjang ya, fathah bertemu dengan alif. Namun di situ kalau kita temukan lingkaran kecil di atas alif itu, yang lonjong kecil itu, nah maka dipendekkan. Jadi pendek, tidak lagi dipanjangkan 2 harokah. Nah, itu salah satu yang gharib juga dalam Al-Qur'an. Dibacanya bagaimana? Wala ana 'abidum ma'abattum. Nah, jadi dibaca pendek. Contohnya lagi di surah Al-Zukhruf ayat 81.
fa ana awwalu. Nah, di situ harusnya nanya dibaca panjang. Namun dibaca pendek karena ada lingkaran karena kecil betul itu lingkaran tadi. yang kecil tadi yang lonjong itu fa ana awwalul abidin. Nah, selain itu saya kira kalau ini kasus yang seperti ini cukup sering kita temukan dalam Iya, Al-Qur'an banyak ya. sekali. Jadi kesimpulannya untuk anak ini kalau kita temukan ada lingkaran kecil di atas, oh berarti dia tidak dipanjangkan. Oke, Gitu, itu Masya untuk Allah, menutup ya. perjumpaan kita ya Ustazah ya. Masya Allah sekali, Siap. banyak banget hari ini ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita. Amin. Jadi semoga apa yang kita bahas dari awal sampai akhir tadi bisa memberikan menambah ilmu juga dan memberikan manfaat untuk kita semua. Amin, Allahumma amin. Amin, Masya Allah. Jadi terima kasih Ustazah saya ucapkan. Jadi lain kali kita bakal bahas hal menarik hal yang lebih menarik lagi ya Ustazah pada Amin. episode selanjutnya. Allahumma amin. Tapi Ustazah Semoga nggak beri- kapok untuk datang ke sini. Amin, mudah-mudahan. Amin, semoga Allah Ustazah beri juga tetap rezeki, diberikan umur yang kesehatan. panjang, Amin. kesehatan. Amin. Masya Allah. Saya ucapkan terima kasih banyak Ustazah sudah datang dan memberikan kita ilmu yang sangat-sangat bermanfaat. Jadi untuk menutup perjumpaan kita kali ini, untuk teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe yang ada di bawah. Klik tanda loncengnya untuk supaya kalian gak ketinggalan informasi dari kami. Oke, sampai jumpa dan terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.